Wah, wah, wah. Timnas Indonesia kalah atas Zambia? Ini dia respon mencengangkan supporter Timnas Indonesia. Apakah ada teriakan Sintayong lagi? Fans Garuda harus simak ini. Nah, ini nih, tak kunjung umumkan pelatih baru, PSSI dikabarkan terkendala biaya. Apakah ini benar? Yuk saksikan beritanya hingga selesai. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Respon mencengangkan supporter Timnas Indonesia U17 usai kalah dari Zambia. Pertandingan antara Timnas Indonesia U17 melawan Zambia di ajang Piala Dunia U17 2025 menjadi sorotan besar publik sepak bola tanah air. Laga yang berlangsung di Stadion Aspire Zone, Pitch 7, Al Rayyan, Qatar, pada Selasa 4 November 2025 itu memang tidak berakhir manis bagi skuad muda Garuda. Namun, yang justru mencuri perhatian bukanlah hasil akhirnya, melainkan respon luar biasa dan mencengangkan dari para supporter Indonesia setelah pertandingan usai. Pada pertandingan tersebut, Timnas Indonesia sebenarnya tampil cukup meyakinkan di awal laga. Di menit ke-12, Zahabi Ghani berhasil membawa Indonesia unggul lebih dulu melalui gol cepat hasil dari bola rebound. Gol ini sempat membangkitkan harapan besar di kalangan supporter yang melihat Garuda Muda tampil penuh percaya diri menghadapi tim kuat asal Afrika itu. Namun, Zambia menunjukkan kelasnya sebagai tim dengan fisik dan kecepatan luar biasa. Mereka membalikan keadaan dengan 3 gol cepat, masing-masing lewat Deis Abel Nyirongo di menit ke-35 dan 37, serta Lukon Demwale pada menit ke-41. Meski berakhir dengan kekalahan, atmosfer di media sosial justru menggambarkan sesuatu yang tak biasa. Jika biasanya kekalahan timnas sering diiringi kritik tajam atau bahkan hujatan, kali ini yang terjadi justru sebaliknya. Para supporter Indonesia ramai-ramai menuliskan dukungan positif dan rasa bangga terhadap perjuangan tim asuhan Nova Arianto tersebut. Banyak netizen yang menyadari bahwa level pertandingan di Piala Dunia U17 jauh berbeda dari turnamen kawasan seperti AFF atau SEA Games. Salah satu komentar yang menarik datang dari akun @fathurrohman4869 yang menulis, "Ingat bre, ini Pildun bukan SEA Games. Levelnya udah tinggi. Kita bisa banyak nyiptain peluang dan cetak gol dari open play. Itu udah bagus banget. Jaga jarimu jangan sampai hujat adik-adik U17. Komentar ini mendapatkan banyak dukungan karena menggambarkan semangat sportif dan kesadaran bahwa tim ini sedang belajar di panggung dunia. Tak hanya itu, akun lain seperti @subkibahkiar juga menulis, "Untuk sekelas Piala Dunia, permainan timnas kita udah sangat memuaskan. Ingat, ini Piala Dunia, bukan AFF." Komentar seperti ini menjadi simbol perubahan pola pikir sebagian besar fans Indonesia yang kini mulai melihat sepak bola bukan sekadar soal menang atau kalah, melainkan tentang proses dan pembelajaran. Suasana positif juga tampak dari komentar @byana101227 yang menulis, "Kalian hebat, kalian luar biasa. Perjalanan masih panjang, apa yang kurang masih bisa disempurnakan. Ayo Garuda Muda, terus mendunia, kami bangga." Sementara itu, @Carel Asih menambahkan semangat dengan menulis, "Semangat Garuda Muda, tegakkan kepala, kobarkan semangat juang kalian. Bismillah." Dari sekian banyak komentar, satu benang merah terlihat jelas. Dukungan penuh dan rasa bangga terhadap performa para pemain muda Indonesia. Mereka dianggap sudah tampil dengan keberanian, semangat, dan taktik yang cukup matang di level dunia. Bahkan pelatih Nova Arianto juga mendapat apresiasi luar biasa atas kerja kerasnya membawa tim muda Indonesia menembus kompetisi sebesar Piala Dunia U17. Salah satu akun menulis, "Terima kasih Coach Nova Arianto telah membawa timnas kami ke pentas dunia." Jika dilihat dari jalannya pertandingan, sebenarnya timnas Indonesia U17 tampil dengan karakter yang cukup kuat. Sempat mencetak gol pembuka dan memiliki beberapa peluang emas lain,
termasuk sundulan Mirza Firjatullah yang nyaris berbuah gol di menit ke-21, menunjukkan bahwa mereka bukan tim yang mudah menyerah. Zambia pun sempat kesulitan di beberapa momen dan harus memanfaatkan kesalahan kecil di lini pertahanan Indonesia untuk mencetak gol. Dari laga ini, para penggemar tampak semakin dewasa dalam memberikan penilaian. Mereka tidak lagi menuntut hasil instan, melainkan menghargai setiap proses dan perjuangan. Banyak yang berharap bahwa pengalaman di Piala Dunia U17 ini akan menjadi pondasi kuat bagi generasi muda sepak bola Indonesia menuju masa depan yang lebih cerah. Kekalahan dari Zambia memang menyakitkan, tetapi respon positif para supporter justru menjadi kemenangan tersendiri bagi sepak bola Indonesia. Dukungan yang tulus, apresiasi atas kerja keras dan semangat untuk terus maju, kini menjadi warna baru dalam budaya supporter tanah air. Lalu bagaimana menurut kamu? Apakah ini pertanda kebangkitan mental supporter Indonesia yang lebih dewasa? Tulis pendapatmu di kolom komentar karena suara kamu penting untuk masa depan Garuda Muda. Nova Arianto ungkap alasan Timnas Indonesia bungkam Zambia. Pelatih Timnas Indonesia U17 Nova Arianto akhirnya buka suara setelah timnya harus menelan kekalahan pahit dari Zambia U17 di laga perdana Grup H Piala Dunia U17 2025. Pertandingan yang berlangsung di lapangan 7 Aspire Zone, Doha, Qatar pada Selasa malam 4 November 2025 itu berakhir dengan skor 1-3 untuk kemenangan Zambia. Hasil ini jelas mengecewakan, mengingat Indonesia sempat unggul lebih dulu melalui gol indah Zaha Bigoli di menit ke-12. Namun sayangnya keunggulan itu tidak bertahan lama setelah Zambia membalikan keadaan hanya dalam waktu 7 menit. Dalam konferensi pers usai pertandingan, Nova tidak menutupi rasa kecewanya. Ia menyebut kekalahan ini menjadi pelajaran penting bagi seluruh skuad Garuda Muda yang baru mencicipi atmosfer kompetisi sebesar Piala Dunia. Secara hasil, kita pasti kecewa karena kami tidak dapat poin di pertandingan pertama. Tapi sekali lagi saya apresiasi kepada pemain yang sudah sangat bekerja keras. Ucap Nova dengan nada tegas namun penuh empati. Rabu 5 November 2025. Bagi Nova, para pemainnya sudah berjuang maksimal. Hanya saja kehilangan fokus di momen-momen krusial menjadi faktor utama kekalahan. Zambia berhasil mencetak 3 gol beruntun lewat Abel Nyirongo pada menit ke-35 dan 37. Serta Lukonde Muale di menit ke-41. Nova mengakui bahwa dalam kompetisi sekelas Piala Dunia, setiap kesalahan kecil bisa langsung berakibat fatal. Di Piala Dunia, kita harus bermain berani. Kalau bermain takut, situasinya akan menjadi sulit buat kita. Lanjutnya, ia juga menegaskan bahwa para pemain muda Indonesia harus belajar cepat untuk menyesuaikan diri dengan ritme pertandingan internasional yang begitu cepat dan penuh tekanan. Namun, meski hasil akhir tidak berpihak pada Garuda Muda, Nova tetap memuji peningkatan performa anak asuhnya di babak kedua. Menurutnya, permainan Indonesia jauh lebih hidup dan agresif setelah jeda. Mereka mulai berani menekan, memainkan bola lebih cepat, serta menciptakan beberapa peluang berbahaya, meski belum berbuah gol. Kita bisa lihat ada perbedaan secara permainan di babak pertama dan babak kedua. Di babak kedua, pemain punya determinasi lebih baik, dan akhirnya kita bisa banyak membuat peluang. Itu yang harus kita perbaiki, kata Nova dengan penuh optimisme. Evaluasi pun langsung dilakukan. Nova menyoroti 2 hal penting, fokus dan mental bertanding. Ia menyebut bahwa anak-anaknya tidak boleh kehilangan konsentrasi, terutama saat menghadapi tim yang punya fisik dan kecepatan seperti Zambia. Kekalahan ini jadi bahan pelajaran, kita harus tetap fokus selama 90 menit. Tidak boleh lengah sedikit pun karena lawan di Piala Dunia tidak akan memberi ampun, ujarnya. Selain fokus, Nova juga menggarisbawahi pentingnya mental berani mengambil resiko di lapangan. Menurutnya, beberapa pemain masih terlihat gugup menghadapi tekanan dari lawan, terutama di babak pertama. Namun, ia percaya pengalaman ini akan membentuk karakter yang lebih kuat. Yang terpenting, mereka bisa merasakan atmosfer Piala Dunia. Ini level yang tinggi. Kalau kita takut, maka permainan akan sulit berkembang, tambahnya. Kini, perhatian Nova dan tim sepenuhnya tertuju pada laga selanjutnya melawan Brazil U17 yang akan digelar pada Jumat 7 November 2025. Laga ini tentu bukan tugas mudah, apalagi Brazil baru saja menang telak 7-0 atas Honduras U17 di pertandingan sebelumnya. Nova menyadari perbedaan kualitas yang besar,
Tetapi ia tidak ingin anak asuhnya minder. Ia berencana menerapkan strategi yang lebih disiplin dan fokus menjaga area pertahanan, sembari memanfaatkan kecepatan sayap untuk melancarkan serangan balik cepat. Melawan Brazil, pemain harus lebih siap secara mental dan fisik. Kita akan evaluasi kesalahan di laga pertama dan mencoba tampil lebih berani. Tidak ada yang tidak mungkin di sepak bola, kata Nova menutup wawancaranya. Kekalahan dari Zambia memang menjadi tamparan keras bagi Garuda Muda. Namun Nova Arianto menilai ini adalah bagian dari proses pembelajaran menuju kedewasaan bermain di level dunia. Semangat juang, determinasi, dan mental untuk terus berkembang kini menjadi modal utama Timnas U17 Indonesia menghadapi tantangan berikutnya. Lalu bagaimana menurut kamu? Apakah strategi Nova Arianto bisa membawa kejutan saat melawan Brazil nanti? Tulis pendapatmu di kolom komentar, karena dukunganmu bisa jadi semangat tambahan untuk Garuda Muda di panggung dunia. PSSI terkendala biaya datangkan pelatih baru. PSSI akhirnya buka suara soal pelatih baru Timnas Indonesia. Setelah pemutusan kerjasama dengan Patrick Kluivert, kursi pelatih kepala kini kembali kosong dan menjadi sorotan besar publik sepak bola nasional. Namun, di balik pernyataan resmi yang disampaikan pengurus, tersirat satu hal penting yang menjadi pembahasan utama, soal biaya besar yang dibutuhkan untuk merekrut pelatih baru, terutama jika targetnya adalah nama besar sekelas Pep Guardiola atau Jose Mourinho. Federasi Sepak Bola Indonesia memang tengah berada di posisi yang sulit. Di satu sisi, publik menuntut pelatih kelas dunia untuk membawa Timnas Indonesia berprestasi di ajang Piala Asia 2027, bahkan bisa menembus Piala Dunia 2030 atau 2034. Namun di sisi lain, PSSI masih dibayangi beban finansial akibat keputusan-keputusan sebelumnya. Seperti diketahui, PSSI masih harus membayar pesangon Shin Tae-yong (STY) yang kontraknya diputus awal tahun lalu. Hingga kini kabarnya pembayaran tersebut dilakukan secara dicicil, karena jumlah kompensasinya tidak kecil. Tak hanya itu, pemutusan kontrak dengan Patrick Kluivert juga menambah beban keuangan federasi. Pelatih asal Belanda itu disebut menerima kompensasi setelah dinilai gagal memberikan hasil maksimal selama masa kepemimpinannya. Dengan dua kewajiban pembayaran ini, tak heran bila kini PSSI sangat berhati-hati dalam menentukan langkah berikutnya. Federasi tentu tak ingin terburu-buru mengumumkan nama baru hanya demi meredam tekanan publik, tanpa mempertimbangkan kemampuan finansial dan kecocokan jangka panjang. Dalam keterangannya kepada media, anggota Exco PSSI Vivin Cahyani menyebut bahwa proses pencarian pelatih baru dilakukan secara matang dan tidak akan berlangsung cepat. PSSI sedang bekerja keras mencari sosok pelatih senior yang akan memimpin Timnas Indonesia dalam jangka waktu panjang, sesuai dengan visi dan peta jalan baru sepak bola Indonesia, ujar Vivin. Ia menegaskan bahwa perekrutan pelatih bukan hanya persoalan nama besar, tetapi juga soal kesesuaian visi dan kemampuan beradaptasi dengan kultur sepak bola nasional. Proses seleksi pelatih kini berada di tangan Ketua Badan Tim Nasional Sumarji dan Direktur Teknik PSSI Alexander Zwiers. Keduanya bertugas menjaring kandidat terbaik sebelum hasilnya diserahkan kepada Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Setelah itu, Erick bersama jajaran Exco PSSI akan menggelar rapat untuk menentukan siapa sosok yang dianggap paling layak menahkodai Garuda. Menariknya, PSSI kini tidak hanya menargetkan hasil jangka pendek, tetapi juga rencana jangka panjang. Untuk jangka pendek, pelatih baru ditugaskan membawa Indonesia menembus babak 16 besar Piala Asia 2027. Sedangkan untuk jangka panjang, Federasi ingin Timnas mampu bersaing dan lolos ke Piala Dunia 2030 dengan target realistis tiket ke Piala Dunia 2034. Menariknya, Piala AFF 2026 disebut tidak menjadi prioritas utama, melainkan ajang uji coba pertama bagi pelatih baru untuk menilai kekuatan skuad dan filosofi bermain yang akan diterapkan. Namun di balik semua rencana itu, isu utama tetap kembali ke biaya. Untuk mendatangkan pelatih sekelas Pep Guardiola, Jose Mourinho, atau bahkan nama-nama top lain seperti Roberto Martinez atau Thomas Tuchel, diperlukan dana kontrak yang luar biasa besar, belum termasuk staf kepelatihan dan fasilitas pendukung. Vivin pun menyadari hal ini. Kami ingin mengingatkan kembali, prestasi itu adalah investasi. Ini bukan cuma masalah biaya, tapi juga membutuhkan waktu dan strategi yang pas. Pernyataan ini menegaskan bahwa PSSI mencoba menyeimbangkan antara ambisi besar dan realitas anggaran yang mereka miliki. Federasi kini berada di persimpangan antara memenuhi ekspektasi publik untuk menghadirkan pelatih kelas dunia atau membangun sistem jangka panjang dengan pelatih yang lebih realistis secara finansial, tetapi sejalan dengan visi pengembangan pemain muda. Publik tentu berharap PSSI bisa bijak dalam memilih, agar keputusan kali ini benar-benar membawa perubahan positif bagi sepak bola Indonesia. Kini tinggal menunggu siapa nama yang akan diumumkan sebagai pelatih baru Timnas Indonesia. Apakah PSSI berani mendatangkan sosok besar dari Eropa dengan resiko finansial tinggi?
Atau memilih jalan moderat dengan pelatih berkualitas tapi berpengalaman di Asia? Semua mata tertuju pada keputusan berikutnya. Bagaimana menurut kamu? Apakah PSSI sebaiknya fokus mencari pelatih top dunia meski biayanya besar? Atau realistis dengan kemampuan yang ada? Tulis pendapatmu di kolom komentar, karena suara kamu bisa jadi bagian penting dalam arah baru sepak bola Indonesia. Blueprint tak jelas, publik tagih blueprint sepak bola Indonesia ala Erick Thohir. Pada akhirnya, perbuatan manusia menentukan yang mengawali dan mengakhiri. Bagiku, kata-kata hiburan hanya sekadar membasuh kaki. Memang menyegarkan, tapi tiada arti. Petikan dari karya Pramudia Ananta Tower ini seolah menjadi gambaran paling pas bagi wajah sepak bola Indonesia saat ini. Kalimat itu mencerminkan kondisi PSSI di bawah kepemimpinan Erick Thohir, penuh janji, namun minim bukti nyata. Ketika Erick Thohir pertama kali menjabat sebagai Ketua Umum PSSI, banyak pihak menaruh harapan besar. Ia datang dengan reputasi tinggi sebagai pengusaha sukses, menteri, dan mantan pemilik klub sepak bola Eropa. Erick menjanjikan perubahan besar. PSSI akan bersih, profesional, dan berprestasi. Salah satu jargon andalannya saat itu adalah blueprint sepak bola Indonesia, sebuah cetak biru pembinaan yang digadang-gadang menjadi dasar kebangkitan sepak bola nasional. Namun hingga kini, blueprint itu tak pernah benar-benar terlihat wujudnya. Yang muncul justru adalah serangkaian perubahan target yang tak konsisten. Saat awal menjabat, Erick menegaskan bahwa Timnas Indonesia memiliki misi besar untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Sebuah target yang meski ambisius, namun menyalakan semangat di dada publik sepak bola tanah air. Nyatanya, ketika Timnas Indonesia hanya terpaut 1 poin dari Australia di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, arah dan semangat itu justru bergeser. Alih-alih memperkuat pondasi dan mendukung pelatih Sintayong yang telah membangun pondasi solid, Erick justru melakukan langkah kontroversial, mengganti Sin dengan Patrick Kluivert. Hasilnya fatal. Performa timnas menurun drastis dan peluang lolos ke Piala Dunia sirna di ronde keempat. Ironisnya, setelah kegagalan itu PSSI tiba-tiba mengubah target dari Piala Dunia 2026 menjadi 2030. Tak lama berselang, target itu kembali direvisi menjadi 2034. Perubahan narasi inilah yang kemudian menuai kritik dari publik sepak bola. Bagi banyak penggemar, perubahan target berulang kali ini menunjukkan bahwa blueprint yang selalu dibicarakan Erick Thohir hanyalah retorika tanpa arah yang jelas. Jika benar PSSI memiliki cetak biru pembinaan jangka panjang, seharusnya publik dapat melihat dokumen resmi yang menjabarkan langkah-langkah konkret, mulai dari pengembangan usia dini, struktur kompetisi, pelatihan pelatih, hingga target realistis tiap periode. Namun hingga kini, yang ada hanyalah janji dan pidato yang berulang-ulang. Kekecewaan publik pun semakin dalam ketika masa jabatan Erick Thohir diketahui hanya sampai tahun 2027. Lalu apa gunanya menjanjikan target hingga 2034 atau bahkan 2045 jika belum tentu ia masih menjabat pada periode tersebut? Inilah yang menjadi pertanyaan besar dari kalangan supporter dan pemerhati sepak bola nasional. Apa sebenarnya arah dan rencana besar PSSI di bawah Erick Thohir? Apakah ini benar-benar cetak biru yang terukur atau sekedar upaya mempertahankan citra di tengah kritik yang terus berdatangan? Paguriban supporter Timnas Indonesia, PSTI bahkan secara terbuka menyampaikan kritik keras. Ketua Umum PSTI, Ignatius Indro, menilai Erick terlalu sering bicara soal blueprint tanpa pernah menunjukkan bukti konkret. Ia menegaskan, supporter, akademisi, dan pelaku sepak bola tidak tahu kemana arah pembinaan ini akan berjalan. Tanpa transparansi dan partisipasi publik, semua janji hanya akan terdengar seperti omong kosong. Kelompok supporter besar seperti Ultras Garuda dan La Grande Indonesia juga mulai bersuara. Mereka melihat adanya ketidakkonsistenan dalam kepemimpinan Erick, mulai dari pergantian pelatih mendadak, pengelolaan kompetisi yang tak menentu, hingga ketidaktegasan terhadap klub-klub yang melanggar regulasi. Kini, publik mulai menggugat bukan hanya hasil di lapangan, tapi juga arah besar yang hendak dibawa PSSI. Blueprint yang seharusnya menjadi panduan menuju masa depan, justru terasa seperti bayangan yang tak pernah nyata. Jika Erick Thohir sungguh serius membangun sepak bola Indonesia, ia perlu membuka seluruh rencana itu ke publik, menjelaskan tahapan-tahapan pembinaan, dan mempertanggungjawabkan setiap target yang ia ucapkan. Sebab, pada akhirnya, seperti kata Pramudia, nilai sejati bukan dari kata-kata hiburan atau janji manis di depan kamera,
melainkan dari tindakan nyata yang memberi hasil. Publik sepak bola Indonesia sudah cukup lelah dengan retorika. Kini saatnya PSSI membuktikan bahwa blueprint yang selama ini digaungkan bukan sekedar angin lalu. Karena jika tidak, kepercayaan supporter bisa benar-benar hilang dan yang tersisa hanyalah kekecewaan tanpa ujung. Bagaimana menurut kalian? Apakah Erick Thohir masih pantas dipercaya memimpin PSSI hingga 2027? Atau sudah saatnya publik sepak bola Indonesia menuntut arah baru bagi federasi? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Laga Timnas Indonesia U17 tidak disiarkan TV nasional? Ada yang janggal dalam semarak Piala Dunia U17 2025 ini. Ketika negara lain berlomba menyiarkan kebanggaan muda mereka di layar kaca, publik Indonesia justru harus menerima kenyataan pahit. Laga perdana Timnas U17 Indonesia melawan Zambia tidak disiarkan oleh stasiun televisi nasional manapun. Sebuah ironi, mengingat antusiasme masyarakat terhadap sepak bola usia muda begitu tinggi pasca kesuksesan penyelenggaraan edisi 2023 di tanah air. Ya, sampai artikel ini dirilis, belum ada satupun stasiun televisi di Indonesia yang memegang hak siar resmi Piala Dunia U17 2025. Hal ini berarti masyarakat tidak akan dapat menyaksikan perjuangan skuad Garuda Muda secara langsung di layar televisi nasional. Padahal laga pembuka di grup H melawan Zambia pada Selasa malam 4 November 2025 sangat dinantikan publik. Banyak yang ingin melihat sejauh mana perkembangan tim asuhan Nova Arianto setelah masa persiapan panjang yang dilakukan di Qatar. Ketiadaan siaran di televisi nasional ini tentu menimbulkan kekecewaan besar. Sepak bola bagi sebagian besar rakyat Indonesia bukan hanya hiburan, tapi juga kebanggaan kolektif. Laga tim nasional bahkan di level U17 menjadi momen yang selalu ditunggu, disaksikan bersama di warung kopi, balai desa, atau layar besar di lapangan kampung. Kini momen kebersamaan itu seolah direnggut oleh absennya siaran di TV nasional. Namun, di balik kekecewaan itu, masih ada secercah kabar baik. Publik sepak bola tanah air tetap bisa menyaksikan perjuangan Garuda Muda secara gratis melalui platform resmi FIFA Plus, plus.fifa.com. Situs tersebut akan menyiarkan seluruh laga Piala Dunia U17 2025 secara cuma-cuma, termasuk duel sengit antara Timnas Indonesia melawan Zambia. Tak ada biaya langganan, tak ada blokir. Cukup dengan koneksi internet yang stabil, masyarakat bisa mendukung tim kesayangannya langsung dari ponsel atau laptop. Situasi ini sebenarnya mengingatkan kita pada gelaran Piala Dunia U17 2023 yang berlangsung di Indonesia. Saat itu FIFA Plus juga menyiarkan seluruh pertandingan secara gratis, namun tayangan untuk wilayah Indonesia diblokir karena sudah ada stasiun televisi nasional yang membeli hak siar. Kini kondisinya berbalik, karena belum ada pihak yang mengambil hak siar resmi. Publik justru bisa menikmati pertandingan langsung dari platform global milik FIFA. Ironis, namun juga sekaligus menjadi jalan keluar sementara bagi pecinta sepak bola nasional. Bicara soal laga, pertandingan melawan Zambia tentu bukan perkara mudah. Anak asuhan Nova Arianto dipastikan akan tampil habis-habisan demi meraih 3 poin pertama di grup H. Kapten tim, Fadli Alberto Hengga, dalam konferensi pers mengatakan bahwa laga pembuka akan menjadi kunci untuk membangun kepercayaan diri. Yang penting di match pertama ini kita bisa mencuri 3 poin. Kalau bisa menang di awal, match berikutnya akan lebih mudah, ujar Fadli dengan nada penuh semangat. Pelatih Nova Arianto juga menegaskan pentingnya laga perdana ini. Sejak dipercaya menukangi tim muda Indonesia pada tahun 2024, Nova dikenal sebagai pelatih yang selalu mampu memenangkan laga pembuka dalam turnamen resmi. Ia berharap tren positif itu bisa berlanjut di Qatar. Tim Zambia sendiri bukan lawan ringan. Mereka dikenal dengan fisik kuat dan kecepatan tinggi. Tapi Indonesia punya keunggulan dalam kolektivitas dan semangat juang. Meski laga tak tayang di televisi nasional, semangat mendukung Garuda Muda tak boleh padam. Publik masih bisa menjadi saksi perjuangan mereka dengan mengakses FIFA Plus dan menonton pertandingan secara gratis. Caranya mudah, cukup buka laman resmi plus.fifa.com, lalu pilih menu FIFA U17 World Cup 2025, lalu cari pertandingan Indonesia versus Zambia dan klik watch free. Kondisi ini semestinya menjadi evaluasi bagi penyelenggara dan lembaga penyiaran di tanah air.
Ketika euforia sepak bola Indonesia sedang tinggi-tingginya, absennya siaran di televisi nasional jelas menjadi kehilangan besar bagi publik. Sepak bola bukan hanya soal menang atau kalah, tapi juga soal bagaimana masyarakat bisa ikut merasakan kebanggaan itu bersama-sama. Semoga ke depan, setiap perjuangan tim muda Indonesia dapat kembali hadir di layar kaca, agar seluruh rakyat bisa menyanyikan Indonesia Raya bersama-sama, bukan hanya lewat layar kecil ponsel, namun di depan televisi nasional yang seharusnya menjadi rumah bagi seluruh pendukung Garuda. Bagaimana menurut kalian? Apakah wajar laga Timnas U17 tidak disiarkan di televisi nasional? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan dukung terus Garuda Muda di Piala Dunia U17 2025. Sesuai arahan Ketua Umum PSSI, publik dimohon move on dari Shin Tae-yong. Benar-benar di luar dugaan, di tengah pencarian pelatih baru Timnas Indonesia, publik tiba-tiba dikejutkan oleh pernyataan resmi dari PSSI yang meminta masyarakat untuk move on dari Shin Tae-yong. Padahal, nama pelatih asal Korea Selatan itu masih begitu harum di kalangan pecinta sepak bola tanah air. Permintaan ini pun langsung menimbulkan tanda tanya besar. Apa sebenarnya yang sedang terjadi di balik federasi sepak bola tertinggi di Indonesia itu? Banyak yang menduga langkah ini tidak semata-mata soal profesionalitas, melainkan juga berkaitan dengan dinamika personal antara Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan Shin Tae-yong. Rumor yang beredar di kalangan penggemar menyebut, hubungan keduanya memang tidak terlalu harmonis sejak fase akhir kualifikasi Piala Dunia 2026. Bahkan ada dugaan bahwa Erick merasa bayangan Shin Tae-yong terlalu besar, popularitasnya di mata publik jauh melampaui sosok sang Ketua Umum. Shin Tae-yong bukan hanya pelatih, tapi simbol perubahan. Ia datang dengan filosofi dan kedisiplinan yang kuat, membangun timnas Indonesia dari nol hingga menjadi tim yang disegani di Asia Tenggara. Di bawah arahannya, Indonesia mampu lolos langsung ke Piala Asia 2027 tanpa harus melalui babak playoff. Prestasi yang belum pernah dicapai pelatih manapun dalam era sepak bola modern kita. Tak hanya itu, peringkat FIFA Indonesia naik pesat, dari posisi 170-an hingga kini mendekati 120 besar dunia. Dengan segala pencapaian itu, sulit dipahami mengapa PSSI justru meminta publik untuk melupakan sosok yang begitu berjasa. Melalui anggota Komite Eksekutif, Vivin Cahyani, PSSI menegaskan bahwa tidak ada pembicaraan dengan Shin Tae-yong dan publik diimbau untuk move on. Pernyataan ini terasa dingin, bahkan bagi sebagian penggemar terdengar seperti bentuk tidak kehormatan terhadap pelatih yang telah berjuang keras untuk mengangkat martabat sepak bola Indonesia. Kecurigaan publik pun mencuat, apakah benar-benar keputusan teknis atau ada rasa pribadi di baliknya? Beberapa pengamat menduga Erick Thohir ingin menghapus bayangan Shin Tae-yong dan membangun narasi baru tentang kebangkitan timnas Indonesia versi dirinya sendiri. Dalam pandangan ini, Erick ingin agar publik mulai melupakan masa emas STY dan menunggu era baru yang disebut-sebut akan lebih besar, lebih internasional, dan lebih glamor. Tak sedikit pula yang berspekulasi bahwa PSSI di bawah Erick tengah menyiapkan langkah besar, merekrut pelatih berkelas dunia semacam Pep Guardiola, Jose Mourinho, atau bahkan Zinedine Zidane. Meski terdengar ambisius, rumor semacam ini dengan cepat menyebar di kalangan netizen. Apalagi melihat posisi Erick Thohir yang dikenal punya jaringan luas di dunia sepak bola internasional dan kedekatannya dengan Presiden FIFA, Gianni Infantino. Jika benar demikian, PSSI tampaknya ingin mengubah arah sepenuhnya. Dari tim yang dibangun dengan kedisiplinan Asia menjadi tim yang berkelas Eropa. Bahkan wacana naturalisasi pemain-pemain top seperti Tijani Reinders pun ikut mencuat ke permukaan. Dengan koneksi kuat yang dimiliki Erick, banyak yang percaya hal-hal semacam ini mungkin saja terjadi. Apalagi wacana menjadikan Indonesia sebagai kekuatan baru di Asia terus digembar-gemborkan sejak ia menjabat. Namun di sisi lain, sebagian besar fans Garuda menilai langkah ini terlalu beresiko. Mengganti pelatih yang sudah terbukti membawa hasil konkret dengan sekedar janji dan ambisi besar, bisa berujung bumerang. Publik tentu masih ingat bagaimana perubahan arah kebijakan di tengah jalan seringkali membuat timnas kehilangan stabilitas dan identitas. Bagi banyak pendukung, Shin Tae-yong bukan hanya pelatih, tapi figur yang mengajarkan arti kerja keras, disiplin, dan kebanggaan nasional. Maka ketika PSSI meminta publik untuk melupakannya begitu saja, wajar jika banyak yang menolak. Mereka merasa jasa besar Shin tidak bisa dihapus hanya karena ego atau perbedaan pandangan di level elit. Kini publik hanya bisa menunggu langkah selanjutnya dari Erick Thohir dan jajaran PSSI. Jika benar PSSI akan mendatangkan pelatih kelas dunia, maka ekspektasi fans pasti akan melonjak tinggi, bahkan mungkin tak masuk akal. Dengan mengganti Shin Tae-yong, otomatis standar yang diharapkan pun berubah. Bukan sekedar tampil di Piala Asia, tapi juara di sana.
Namun satu hal pasti, apapun keputusan yang diambil PSSI, sejarah akan mencatat bahwa Sintayong pernah memberi harapan besar bagi sepak bola Indonesia. Dan meskipun federasi meminta publik untuk move on, cinta dan rasa hormat terhadap sosok pelatih asal Korea Selatan itu tampaknya belum akan padam. Bagaimana menurut kalian? Apakah keputusan PSSI ini memang tepat? Atau justru mencerminkan dendam pribadi dan arah yang tidak jelas? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.